mata kuliah hukum adat ya. Jadi pengajar hukum adat ini ya untuk kelas B ini timnya itu ada 3 orang ya. Ada saya, kemudian nanti selanjutnya ada Pak Saprudin, kemudian nanti ada Ibu Syahrida ya. Nah, ada Ibu Syahrida. Jadi ada 3 orang pengajarnya. Mata kuliah kita, bobot kita adalah 3 SKS. Nah, jadi kita sampaikan dulu kontrak perkuliahan kita ya. Kontrak perkuliahan kita, mata kuliah kita adalah hukum adat. Kemudian juga kita perkuliahan kita ini nanti terbagi menjadi 2 ya, menjadi 2 apa ini namanya? 2 sistem ya. Ada sistem yang tatap muka, ada sistem yang online. Nah, untuk yang sistem online kita mulai pertemuan hari ini sampai nanti sebentar ya. Nah, ini berarti ini semester 2 ya. Nah, perkuliahan online-nya dimulai hari ini 7 Februari sampai dengan 1 April. Berarti nanti pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-8. Itu nanti pertemuan pertama dan ke-8 itu nanti selang-seling. Ada saya, ada Pak Saprudin, ada Ibu Syahridan. Nanti setelah pertemuan ke-9 sampai dengan final test nanti ya, pertemuan ke-16 itu akan kita adakan pertemuan tatap muka. Ini sesuai petunjuk dari fakultas ya. Nah, jadi nanti tatap mukanya dimulai dari tanggal 4 April sampai dengan 27 Mei. Nah, itu ya, tapi ini kita tidak tahu nanti bagaimana ini, apakah ada perubahan atau bagaimana ya setelah era Covid ini pindah merajalela kembali ya. Nah, jadi itu pertemuan kita. Jadi total pertemuan kita semuanya adalah 16 kali pertemuan. Saudara diperbolehkan ikut ujian akhir semester UAS ya atau final test itu kalau sudah memenuhi 80% pertemuan. Berarti mungkin kalau 16 kali itu sekitar berapa ini, sekitar 13 atau 14 kali saudara mengikuti perkuliahan ya. Lebih dari itu nanti di nama saudara akan muncul ya. Kalau kurang dari itu akan muncul TM, tidak memenuhi. Itu kalau tidak memenuhi itu berarti nilai saudara itu tidak bisa diisi nanti. Kami yang tidak bisa mengisi ya, karena memang tidak bisa diklik. Nah, jadi nanti kalau ada yang merasa TM, nah itu maklum aja lah, nilai yang muncul nanti biasanya E itu, ya, karena dia tidak bisa diisi, tidak bisa nilai ya. Jadi biar saudara ikut mid test ya, ngotot ikut final test misalnya masih bisa ikut final test, masih bisa kok, masih bisa. Cuma pas kami yang mau mengisi nilainya nanti, nah di situ yang akan kesulitan karena nilai yang bisa masuk itu hanya E saja, ya, hanya E saja. Nah, itu. Dan juga nilai yang kita penilaian kita akan mengambil dari 3 komponen, yaitu pertama komponen tugas ditambah komponen UTS ujian tengah semester ditambah komponen UAS. Ingatlah 3 komponennya ini kadangnya asal sekedar ikut tugas saja, tidak ya. Yang namanya nilai itu ya tugasnya berapa nilainya, UTS-nya berapa nilainya, UAS-nya berapa nilainya. Nah, itu yang menentukan, bukan sekedar ikutnya. Ada selama pada mahasiswa lah angkatan atas, Pak, ulun ikut aja Pak, UTS ya, kenapa ulun tidak lulus ya? Kemarin itu ada yang bilang sama saya, berapa nilai UTS ikamnya Bapak? Saya lihat akan sekalinya nilainya 0. Lah, apa nang anak saya nilai aja saya kalau jawabannya kosong, jawabannya asal-asalan ya, tidak ada yang bisa dinilai meskipun kamu ikut ya. Saya kalau jawabannya tidak bisa kita terima ya tidak bisa kita berikan nilai yang pantas ya. Ikut Pak, ulun tugas ikut. Saya lihat itu tugasnya ya punya kawannya yang di copy paste-nya ya. Kawannya sudah ngumpul duluan, dia belakangan ya. Nah, itu
Ikut UTS, Pak. UTS nilainya 0, tidak, jawabannya keliru semua. Yang ngaco ke sana kemari, ketahuan dia tidak ikut perkuliahan kita, ya. Ikut UAS tambah parah, ya. Ikut UAS itu tambah parah. Apa ini namanya? Jawabannya asal-asalan, ya, tidak sesuai dengan arahan kita waktu masa perkuliahan, ya. Nah, itu jadi kalau sekedar ikut aja itu tidak menjamin saudara pasti lulus, ya. Harus belajar juga, harus bujur jawaban itu. Mau sekedar ikut, anak bapak umur 9 tahun kan bisa lah. Sekedar ikut, tulis nama, tulis jawaban asal-asalan, lulus lah. Nah, tidak, ya. Kita standar kita tinggi, saudara-saudara, ya. Fakultas Hukum ULM ini standarnya tinggi, ya. Ada kayak yang swasta-swasta yang di luaran di Banjarmasin ini tidak, ya. Itu tuh apa, standarnya tidak setinggi kita, ya. Standarnya tidak setinggi kita. Nah, rumusnya menilai itu, ya. Nah, saya beri bocoran dikit rumusnya, ya. Tugas itu dikali 3, ditambah UTS itu dikali 3, ditambah UAS dikali 4. Jadi UAS itu pengalinya 4 banyak, ya. Kalau Pang buat ikam merasakan tetapi bisa menjawab misalnya di UTS kah misalnya, ya, masih ada harapan di UAS, ya, karena UAS itu pengalinya banyak, ya. Makanya belajar sungguh-sungguh, ya. Belajar sungguh-sungguh, belajar bujur-bujur. Nah, itu, ya. Belajar sungguh-sungguh. Nah, insya Allah kita tidak apa namanya soal UAS, UTS tidak keluar kok dari materi yang kita berikan, ya. Tidak akan di luar dari materi yang akan kita berikan. Nah, itu, ya. Jadi itu nilainya tugas dikali 3, UTS dikali 3, UAS dikali 4, dijumlahkan dibagi 10. Keluarlah nilai mentah, saudara. Ingat nilai mentah, lah. Nilai mentah, belum nilai masaknya lagi. Kenapa belum nilai masak? Karena kalau kita tampilkan nilai mentah saudara, saudara itu saya jamin banyak yang tidak akan lulus. Cobalah saya perlihatkanlah mata kuliah yang lain, contohnya misalnya, tunggu sebentar lah. Saya stop dulu share screen-nya. Nah, kita buka lagi. Share screen lagi. Kita ambil contoh mata kuliah yang lain. Ini mata kuliah saya. Mata kuliah hukum perburuhan, ya. Nah, nah, mata kuliah hukum perburuhan, ya. Kita ambil nih. Nah, ini angkatan berapa inilah? 2018. Nah, kita lihatlah. Nah, nilainya coba lihat nih nilainya. Nah, dapat D, dapat B plus, D plus, D plus, dapat C, dapat D. Kan ada yang dapat A-nya, Pak. Coba ada yang dapat A lah. Tidak ada ya saudara-saudara, ya, luar biasa kejamnya Pak Rahmat ini. Oh, ada SI kok A minus nah. Wah, padahal yang kompi nih si A minus bukan A bulat juga. Pak Rahmat pian killernya Pak Rahmat, kejamnya. Iya, kejam, dinilai asli. Wah, ingatkan kita ambil contoh siapa ialah di sinilah yang namanya yang mudah diingat. Nah, nih Amanda Manopo nih, nah Muhammad Priyanda Manopo, kita ambil contoh inilah, ini kakak kelas saudara, ya, Muhammad Priyanda. Ini dapat B+ loh, tidak lulus ini, ya. Nah, tapi kemudian kita melakukan perankingan, ya, ranking kelas. Nanti akan kita ranking, kita susun dari yang terbaik sampai ke yang terburuk, ya, dari yang terbaik sampai ke yang buruk. Nah, ini kita ingatkan namanya Muhammad Priyanda Manopo. Kita ranking tidak akan seperti ini si Priyanda ini keluar nilainya D+ tidak. Nah, kita lihat nih. Nah, nih. D+. Tapi karena kita ranking ternyata ini kurang nih, hadang dulu. Kurang kelihatan rankingnya, hadang saya mencari yang lama lah, tunggulah. Ini kada kelihatan rankingnya. Ini dapat B, nah akhirnya Priyanda. Nah, tunggu sebentar. Kita ganti yang lain.
Kita ulangi lah. Nah, nih ya. Nih, ya saya killer benar saya tadi. Nah, lah. Nah, D plus ini mata kuliah apa ini? Hukum perjanjian. Nah, angkatan Tuhan nih, kurikulum 2013 Bahari ya. Nih, mata kuliah hukum perjanjian, kita ambil contoh inilah. Nah, nilainya kan ini nilai asli ini ya, D plus, ada yang dapat ada yang dapat C. Kayak kita kalau yang nilai tidak lulus itu mulai B plus lah, B plus, D, dapat E itu tidak lulus ya. Nah, kalau C lulus saja, C masih lulus ya. C masih lulus. Nah, ini killer sekali saya kalau dilihat ini. Nah, coba kita ambil contoh misalnya satu orang ya. Ini kayaknya sudah lulus orang ini. Nah, ini misalnya namanya apa ini? Nahdi Rijai. Saya perbesar sedikit. Nahdi Rijai ini kan dapat D plus nih ya. Nah, dapat D plus, harusnya tidak lulus. Ini nilai asli aja saya tadi ya. Nih, tugasnya dapat 70, UTS-nya 70, UAS-nya dapat 42. 3, UTS dikali 3, UAS dikali 4. Dijumlahkan, lalu dibagi 10, dapatlah 58,8. Kalau kita konversi ke nilai yang ada, nilai mentah, ini dapatnya D plus 58 ini. Kalau hendak aman, lulus, dapat paling tidak dapat 60, baru bisa dapat C. Ini nah, ini 63 kan sudah C nih ya. 60 juga sudah C. 9,5 pun masih belum lulus ya, D plus. Nah, ini ya. Nahdi Rijai dapat D plus. Tapi kita lakukan ranking di sini ya. Nah, ada rankingnya ya. Rankingnya ini, nah melihat nilai tadi siapa yang paling tinggi. Nah, di mana Nahdi Rijai? Nah, ini Nahdi Rijai tadi Nah, Nahdi Rijai harusnya dapat 58, tapi kita ranking, tapi ternyata di kelas dia mendapatkan ranking berapa ini? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini ranking 11. Ranking 11 dari berapa orang nih lah jumlah orang ini? Ya sekitar 50-an lah ya. Sekitar 50 mahasiswa. Nah, ini Nahdi Rijai nah ya. Nih, harusnya Nahdi Rijai dapat D plus, tapi karena dia ini terbaik ke-11 di kelasnya, tidak kita berikan D plus, tapi kita berikan nih yang di ujung, B plus. Lalu keluarlah nilai akhirnya adalah, nah, B plus. Nah, itu ya. Jadi saudara, kalau saudara melihat yang paling bawah, nih nah, mendapat D ini, ya. Kenapa dia dapat D plus? Karena dia ini adalah orang-orang yang paling rendah urutannya di kelas. Ya, orang-orang yang paling rendah urutannya di kelas ini 0, ini bukan tidak ikut, mungkin dia ikut tapi jawabannya ngelantur ya, jawabannya ngelantur. Ada jawabannya kemarin saya masih ingat nih ya, ada, cuma jawabannya ngelantur, lalu dia terlemparlah ke sini. Jadi saudara misalnya lah, kalau Pang si Regina takut, Pak, kenapa ulun dapat C, Pak? Saudara jangan nyalahkan saya, saudara salahkanlah kawan-kawan saudara yang rankingnya lebih tinggi dari saudara. Kenapa misalnya si Hailiadi dapat A? Oh, ternyata Hailiadi ada di deretan atas, papan atas klasemen, ya. Papan atas klasemen dapat A dia, ya. Nah, itu. Kemudian apa? Nahdi Rijai tadi, dia ada di urutan 11. Dia mendapatkan nilai B plus. Nah, itu karena rankingnya. Coba lihat ya kan. Nih, dari kelompok A ini kan dari sini sampai sini, ya.
Marginnya kayak apa? Menghitung ini, nah menghitungnya itu adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah selisihnya. Itu yang kita hitung, ya. Nilai tertinggi sampai yang terendah. Kebetulan ya Amin hanya ada satu orang, nah, ya, hanya ada satu orang si Teddy. Nah ini B plus. Kenapa Pak? Jadi Nahdi Rijai nilainya B plus, sedangkan si apa ini namanya? Rizky Anggraini dapat karena ranking Nahdi lebih tinggi dari ranking Rizky, ya kan? Lebih tinggi kan ratingnya Rizky, makanya Rizky dapat nilai B meskipun nilai aslinya sama-sama D plus. Jadi bubuhan ikam buat kalian, kalau ada yang protes nilai Pak, kenapa ulun dapat C? Saya andak nilai aslinya di tengah ini nah. Lah, nih, nah, ada kenapa Pak ulun dapat C? Nih, yang ini nanti akan saya taruh di nilai saudara. Lah, pilih mana? Lah, berarti kalau saudara dapat nilai yang seperti apa adanya saudara terima itu tuh bukan nilai asli sebenarnya. Sudah kita dongkrak, kita naikkan dengan sistem ranking. Kalau saudara tanya nilai asli, kan usah lagi berpajam saya ya. Coba lihat nilai aslinya nih. Yang lulus cuma berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya 9 orang loh dari 50. Hanya 9 orang dari 50, bujur-bujur killer saya ya. Nah, tidak, kita tidak seperti itu. Makanya saudara ada yang dapat C, ada yang kenapa hanya dapat C plus, Pak? Itu karena mungkin saudara rankingnya ada di deretan ranking di sini, ya. Deretan ranking di bawah ini, saudara papan bawah klasemen. Kebanyakan kalah daripada menangnya, ya. Apalagi sampai tidak lulus, ya. Apalagi sampai tidak lulus. Nah, itu ya. Kenapa, Pak? Ada yang MTM gini, Pak. MTM ini berarti pas-pasan dia ini, ya. M itu memenuhi, TM tidak memenuhi, ya. Kayak Nahdi Rijai ini. Nahdi Rijai ini harusnya dia ini apa namanya? TM cuma pas-pasan. Dia kalau tidak salah kehadirannya itu ada 14 kali kah ya? Pas-pasan, ya. Nah, lalu kita bantu aja, ya udah itu. Seandainya mungkin ya kalau misalnya ya apa ini namanya? Dia tidak TM, tidak pas-pasan, mungkin dia A minus nilainya. Ya, itu pertimbangan kami ini ya. Tapi kalau TM mutlak bulat, TM-nya nah kayak ini nah, nih. Nah, ini TM bulat ini namanya ya. Nih kayak Rio nah nih ya. Ini tidak bisa diluluskan karena memang tidak bisa diisi nilai. Tidak bisa diisi nilai, tapi kalau MTM kayak gini, ini kebijakan kami aja lagi ya. Berapa kami berikan nilainya karena dia mungkin hadir aja tapi pas-pasan ya. Minimal 14 ya, misalnya dia hadir 13 saja Kak, atau pas-pasan 14 kayaknya ya, dia dapatkan MTM ini. Nah, itu kan ikam amun protes nilai Pak, ulun hendak melihat nilai asli, ulun ikam jangan melihat nilai asli bus ya, diandak dosennya nilai aslinya tamat ikam. Lah, tamat karena nilai asli ini pasti lebih jelek dari nilai yang kita pajang. Nih yang nilai kita pajang tuh ada yang ini. Nah, coba bayangkan lah, Nahdi Rijai tadi nah lah, seandainya dia protes nilai, mana ulun dapat B plus. Mau nilai asli aja saya, nih D plus nilai kamu. Pilih mana? Oh kan usah gin pae, jangan dipajang gin pae. Kan bisa diubah-ubah lagi, cukup aja. Nah itu ya, kita penilaiannya di sini ya mengikuti rumus Excel. Ini ada rumusnya loh saudara-saudara. Jangan saudara kira ini kan berumus nih di atas nih rumusnya. Nah lah, jadi otomatis keluar. Jadi saya malas-malasan jawabannya apa namanya? Menghitung aja udah aja saya misalnya Regina tugasnya dapat 70, UTS dapat 70, misalnya UASnya misalnya dapat 54 ya. Nah, itu kita masukkan di sini keluar nilainya C, tapi nanti kita ranking ya. Kita ranking manual nanti. Nah, manual rankingnya. Makanya rankingnya itu biasanya ada warna-warnanya nih, mana ya ada warna-warnanya punya saya nih. Lupa saya naruh ini nah. Ya. Nah, itu penilaian kita. Jadi nilai ranking. Jadi saudara ya bertanya-tanya kenapa ulun dapat C, jangan tanyakan pada kita dosen, tanyakan pada kawan-kawan saudara yang nilainya lebih tinggi dari saudara, itu yang perlu ditanyakan ya. Makanya berdoa itulah, jangan hanya berdoa mudahan aku jadi orang pintar, tambahi lagi doanya mudahan kawan-kawanku lebih bungol dari aku. Nah, itu ini bisa dikatakan ini adalah yang paling lemah di sini ya. Paling lemah di kelas ya ini orang-orangnya yang dapat D plus ini ya paling lemah. Tidak ada pas sebujurnya yang bungul itu tidak ada, cuma lebih uyuh dari saudara. Nah itu lebih uyuh. Mudahan kawan kita tinggal pulpen pas ujian kada sempat menjawab. Nah bisa tuh didoakan
Lah, jadi seorang kalau menjawab dengan baik ya, karena ini kita sistem peringkat ya, sistem peringkat bukan sistem nilai bersih, nilai asli. Kalau nilai asli ya udah saya jadi dosen killer nih ya. BEM ya, hanya satu orang dapat BEM, tidak ada yang dapat nilai A-nya, tidak ada ya. Nah, ini saya bahambur nah nilai A nah ya. Nah, banyak banget nilai A-nya. Ini jadi Amin ini diturunkan karena dia MTM pas-pasan ya. Nah, ini A nah banyak saya A lah. Mah terlalu murah hati banget. Ini ya, ini ada aja yang protes semalam lah. Jadi saudara aman protes nilai kan ada gunanya juga karena akan kita perlihatkan nilai asli itu bisa kita taruh loh nanti ya. Setomat aja kita mau ubah nilainya itu ya. Nah, itu ya kecuali misalnya nilainya kosong tidak muncul, kenapa Pak nilai ulun tidak muncul, nah itu kemungkinan error di sistemnya karena tidak mungkin kosong tidak ya nilai itu paling tidak nah itu ini lo dapat lo, nah bayangkan lo ini nah siapa namanya Novi Arianti ini nah ya dia dapat bayangkan itu 0 tapi karena dia punya ranking lumayan baik dia naik jadi B minus nih nilainya. Nah ya jadi kadang-kadang dosen tuh nang killer atau kadang-kadang ya cuma yang membuat saudara jadi nilai rendah dan lain-lain itu bukan karena dosennya tapi karena kawan-kawan saudara yang nilainya lebih tinggi dari saudara itu ya. Nah nih bayangkan nilai ini kosong ya tuh berarti final tesnya 1,67 1, ya 1, pada ini tidak pantas lulus ini anak ini ya tidak pantas ya iya kita beri B-min nah karena rankingnya ini loh ya rankingnya dia masuk ke ranking yang B minus ya dia lebih tinggi loh dari sini siapa nih Muhammad Rifki UAS-nya dapat 20 tapi UTS-nya lebih rendah dari Nopi nah ya lalu dia mendapatkan si Rifki ini dapat 36 sedangkan Novi dapat 39 kalau tidak salah range-nya ini kalau tidak salah 8 ya range-nya ini. Nah, ini dapat B minus ya. Ini selamatan nih aturannya inilah kalau dapat nilai kayak ini dapat naik jadi B minus banyak banget naiknya. Berapa naiknya itulah dari itu ke D 1, ke D plus 2, ke C 1, ke C 3, C plus 4 baru B-min, bayangkan 5 anak tangga naiknya ya, banyak naiknya. Nah, itulah jadi itu sistem penilaian kita ya. Jadi penilaian kita ini objektif aja ya. Nah, kita tidak pandang bulu ya anak siapa ya, maunya nilainya ya itulah yang kita sajikan ya. Nah, itu. Kemudian itu penilaian ya. Kemudian tata tertib yang lain. Nah, kalau kuliah dengan saya, kelas saya boleh aja saudara hendak makan dan minum lah. Karena saya pun sambil makan dan minum juga ya. Nah, sebentar. Nah, ya. Jadi namanya penilaian kita apa namanya kalau kuliah dengan saya bolehkan saja saudara makan dan minum, entah itu kuliah online kah atau kuliah tatap muka kah, boleh aja sambil makan dan minum. Cuma kalau online saya ingin supaya kameranya selalu diaktifkan. Ya, saya minta supaya kameranya diaktifkan. Nah, itu dan juga saya sudah menyediakan absen online ya presensi online di Simari ya saya sudah menyiapkan di Simari jadi silakan saudara isi biasanya saya memberi waktu itu lumayan panjang cuma ya secepatnya lah diisi ya secepatnya diisi soalnya kalau tidak sempat mengisi saya tidak bisa apa-apai ya tidak bisa diapa-apai rancak masih satu protes menghubungi saya Pak saya tidak sempat isi absen ya nah saya kan bisa apa-apai saya kalau sudah habis waktunya tidak bisa dibuka lagi. Kalau dibuka, absen kawan-kawan saudara yang lain akan hilang, terhapus, terreset ya. Ya. Nah, itu jadi apa namanya? Silakan nanti segera mungkin isi presensinya di apa ini namanya? Di Simari ya. Absennya itu biasanya saya buka jam 13 ya.
Nah, nanti kalau sudah tatap muka, absen kita nanti absen fisik, ya, absen fisik. Nah, nanti ketua kelas yang akan mengkoordinirnya kalau absen fisik. Jadi ketua kelas sudah ada tadi lah, ya. Siapa tadi namanya? Sajida ini kah ketua kelasnya? Adalah Sajida. Tinggi, Pak. Nah, ya jasa jida ya. Jadi nanti kalau tatap muka, tolong nanti persiapkan presensinya, presensi dosen dan juga presensi mahasiswanya. Kalau yang online ini ya kita isi masing-masing aja kan isi mari ya, tidak susah. Nah, tidak susah. Tapi kalau yang sudah tatap muka nanti di apa namanya? Diisi absiknya ya. Dan biasanya katanya kalau Ibu Sahridah hendak membawa soal namanya itu audio system sendiri kah Jar, tolong bawakan lah kenalah audio anunya apa namanya itu nang kayak yang bobuhan yang badangdutan di muka pom bensin ada kalau nang kayak mikrofon yang itu ya nang kayak mini komponya apa itu nah speakernya nah tolong bawakan kalau Ibu Sahrida nanti yang masuk ya yang tatap mukanya kalau online sih tidak pengaruh. Nah itu kemudian nah, ini kan kita kan online ya. Online ini biasanya mahasiswa banyak keluhan, Pak. Sandat-sandat videonya, Pak. Pak, waktu ujian kada bisa membuka e-learning, kalah bersaing dengan kawan-kawan dan apa namanya tidak bisa dibuka dan lain. Itu bukan masalah pada jaringan e-learningnya, tapi masalah pada hardware saudara. Hardware saudara itu saya sarankan kalau yang pakai PC atau laptop paling tidak RAM-nya itu minimal, benar minimal sekali ya 4 GB minimal. Saya aja beli laptop ini saya upgrade jadi 8 GB ya. Nah, kenapa? Karena resikonya kalau waktu ada ujian pas e-learning bukan hanya mata kuliah saya, kalau ada yang e-learning nantilah ya, ujiannya ada yang e-learning. Saudara Busia pas mengirim itu TIMB lawan dengan kekawanan yang lain ya. Kalau laptop dengan RAM kecil atau PC dengan RAM kecil biasanya kalah ya. Kalah dia apa namanya? Kekuatan kecepatannya itu kalah dengan si orang-orang yang punya RAM 4 GB, 8 GB ya, apalagi yang 12 GB ya. Nah, jadi itu saya sarankan RAM-nya kalau bisa ditingkatkan. Saya tidak menyarankan pakai handphone ya. Saya tidak menyarankan pakai handphone. Kenapa? Karena handphone ini berat ya. Kalau pas ujian misalnya ujian online, nah itu kadang-kadang sering error. Ingatlah e-learning dan Simari ini dibuat bukan untuk Android atau iOS, bukan. Dia dibuat untuk Microsoft Windows. Jadi lebih nyaman menggunakan sebenarnya lewat Windows ya. iOS pun kadang-kadang apa mereka banyak mengalami kesulitan juga ya yang pakai laptop apa namanya itu yang MacBook gitu ya sering bermasalah juga karena ini tadi dia dibuat untuk Windows sebenarnya ya. Nah, itu saya mengingatkan aja kadang yang menyuruh saudara nukar laptop baru Bang tidak. Nah, itu ya. Makanya biasanya saudara ya kalau laptop itu di atas 5 juta biasanya RAM-nya itu bisa di-upgrade ya, bisa di-upgrade. Tapi kalau laptop itu di bawah 5 juta, RAM-nya tidak bisa ditambahi lagi ya. Dapat 2 GB sudah 2 GB kayak gitu aja ya. Saya banyak tuh keluhan nggak sempat ngumpul tugas karena waktunya habis ya itu tadi aja saya terkendala RAM ya. RAM. Nah, itu ya terkendala RAM. Nah, itu tapi kalau beruntung sih tidak masalah. Ada juga kok yang RAM-nya 2 GB aja ya tidak masalah lancar aja. Ada yang memang beruntung. Cuma kebanyakan sialnya ya. Kebanyakan terkena sialnya. Nah, itu ya. Nah, itu kemudian apa lagi ya? Oh iya, materi yang digunakan ya. Buku apa? Nah, saya punya buku sendiri ya. Ya judulnya ini Pang bukunya nah ya. Mana bukunya lah kelihatan kayaknya. Nah, ada dulu latar aja nah mau lah. Nah, ini buku. Ini Pang judulnya sudah nah. Nah, judulnya ini nah ya. Judulnya ini. Nah, di mana akan saudara tanyakan dengan Bapak Maydi di bagian reguler B ya di Fakultas Hukum bagian reguler B Bapak Maydi kalau
Bapak Medi. Nah, silakan tanyakan dengan beliau buku hukum adat tuh Pak Rahmat ya. Ini nomor telepon Pak Medi. Nah, kalau hendak tanya ya. Nah, ini Pak Medi. Nah, ini nomornya 0878 16 57 57. Saya ulangi nomornya 0878 16 57. Oh, nomor cantik lah. Pak Medi ini tiap hari ada aja di fakultas ya. Datangi aja bagian reguler B ya di Fakultas Hukum itu ada Pak Medi namanya. Takon aja Pak anak nukar buku hukum adat tuh ya. Cuma buku hukum adat ini saudara ya tinggal sedikit, paling-paling sisa 60 eksemplar kah ya, 80 kah ya eksemplarnya. Jadi mohon maaf lah berdahuluan ya, berdahuluan. Nah, ya berdahuluan siapa cepat dapat ya. Bon kalau dapat saya kada tahu lagi hendak mencetak lagi kah atau tidak ya. Nah, saya hendak mencetak lagi kah atau tidak saya kurang tahu. Nah, nanti silakan hubungi Pak Medi ya. Harganya tanyakan dengan Sidin aja Gin ya. Tanyakan dengan Sidin aja langsung. Kada usah baca catatannya kada Bapak ya. Saya kada menilai dan beli buku tidak. Saya tidak menilai dari orang yang beli buku. Saya hanya menilai saudara yang menguasai materi. Nah, itu yang saya nilai. Jadi saya kada menilai beli buku pasti lulus tidak. Ya, tidak nilai seperti itu. Nah, tidak. Jadi saudara saya suruh nukar buku ini supaya ada bahan pegangan. Kalau hendak ujian ada yang bisa dibaca. Saya yakin saudara tidak bisa sempat mencatat ya. Uyuh mencatat itu capek. Makanya saya sediakan supaya saudara bisa tinggal lihat buku aja lagi bermodal stabilo. Nanti kalau misalnya banyak yang hendak memesan bukunya tidak cukup, ya mungkin saya cetakan lagi ya, yang terbatas saja tapi cetakannya ya. Nah, itu jadi silakan nanti hubungi Pak Medi. Nah, ini buku pegangannya kelihatan sedikit nah, punya. Nah, kelihatan lah tembus-tembus kayak ini nah jadinya nah. Nah, kelihatan nah. Ya. Silakan tanya dengan Pak Medi buku hukum adat tuh Pak Rahmat tuh ya. Silakan tanyakan dengan beliau mengenai bukunya karena ini nih buku saya ini ya. Nah, ya. Nah, itulah kemudian kontrak yang selanjutnya cara berpakaian juga ya. Kalau online ya online ayo saya kelas saya ya kalau kelas saya kada mempermasalahkan saudara berbaju kaos kada masalah. Yang penting berbaju dulu karena ada angkatan 2019 semalam kuliah kada berbaju. Oh, Mas Hariknya saya kuliah kada berbaju. Benar ya main FF nang kekanakan alay itu kada apa-apa kada berbaju aja kalau nang game nang kekanakan alay nang FF yang FF itu lo ya lo nah kada berbaju kada apa-apa ini main kada berbaju ya ampun saya kuliah kada berbaju ada ini ada kada berbaju lah berbaju semuaan lah kayaknya lah oh ya berbaju aja semuaan ya kada apa-apa baju kaos ini kada apa-apa saya kalau kelas saya tapi kalau kelas Ibu Sahrida atau Pak Saprudin janganlah ya. Kalau kelas dengan Ibu Sahrida dengan Pak Saripudin jangan. Tapi kalau nanti tatap muka, nah kita di kampus tidak diperbolehkan baju kaos oblong ya. Minimal kaos tapi ada kerahnya boleh ya. Dan pakai sepatu ya, pakai sepatu. Nah, itu juga pakai sepatu dan ingat lelakian lah untuk lelakian pesan saya dan bebinian juga lelakian dan bebinian ya. Kalau tatap muka nanti kalau kayak saya tidak masalah tapi kalau untuk kayak Ibu Sahrida, Ibu Yulia hati-hati ya. Jangan pakai legging. Kalau pang Ramadan belegging. Lah, jangan pakai legging. Bebinian kan jangan belegging lah. Ikam Ramadannya belegging. Cong kelihatan lah. Tahu ya legging lo. Selawar nang kentat itu nah ya. Kentat nang kayak gesan selawar dalaman lah jangan dipakai lah dilapisi apakah itu nah luarnya ya tidak masalah untuk apa namanya kalau kelas saya tidak masalah tapi kalau untuk kelas dosen yang lain hati-hati ya itu bisa dikeluarkan Ibu Sahrida aman berpakaian kayak itu ya. Nah, itu cara berpakaian, kemudian tadi jumlah kehadiran sudah juga ya 14 kali kah tadi hasilnya 14 ke 13. 13-nya kita anggap main aman aja lah. 13 soalnya komputernya itu menghitung otomatis biasanya kurang dari 80%,
ditulis minimal ya, 13 minimal. Nah, itu kemudian apalagi yang lain, penilaian sudah juga. Ada yang tanyakan dulu tentang kontrak kuliah ini? Ada yang tanyakan? Nah, kita lanjutkan ya. Nah, materi kita hukum adat ya. Hukum adat ini nanti kita pembagiannya itu ada berbagai macam ini. Oh, kok ada daftar isinya di sini. Ya, ada beberapa bab ya. Bab pertama itu nanti tentang pendahuluan eksistensi hukum adat. Kemudian nanti ada bab kedua, pengertian dan dasar berlakunya hukum adat. Bab yang ketiga ada karakteristik hukum adat. Bab keempat ada tata susunan masyarakat. Bab kelima ada hukum perorangan. Bab keenam ada hukum keluarga. Bab ketujuh ada hukum tanah dan perjanjian tentang tanah. Bab kedelapan hukum perhutangan. Bab ke-9 tentang hukum waris. Ya. Ke-9 pembahasan. Nanti kayak hukum waris ini kemungkinan ada 2 kali pertemuan. Ya, ada 2 kali pertemuan. Begitu juga hukum tanah itu kemungkinan ada 2 kali pertemuan juga. Ya, jadi nanti mungkin sekitar 14 kali pertemuan klopnya itu ya. Nah, karena nanti kan untuk UTS dan UAS itu ada pertemuan sendiri. Jadi pertemuan. Ya. Nah, itu. Jadi itu bab-babnya dan materi-materi yang akan diberikan. Nah, kita masukin dulu bab 1 ya, tentang keberadaan hukum adat. Kalau usah dicatat gini ya, perhatikan aja kalau ada bukunya bisa nanti di apa ini namanya? Di garis bawahi aja ya atau di stabiloi ya. Nah, kalau sudah ada bukunya nanti. Nah, hukum adat ini ya di dalam materi kuliah kita ini dalam ranah hukum privat sebenarnya. Makanya dia ditaruh di semester 2 dengan mata kuliah hukum perdata. Ada kan hukum perdata? Ya. Nah, mungkin saudara belum masuk lagi lah. Nah, hukum perdata nanti ada mata kuliah hukum perdata. Itu sama dengan hukum adat sepantaran ya. Cuma hukum perdata ini sumbernya bersumber dari KUH Perdata. Bawaan dari penjajah Belanda ya. Bahasa Belandanya hukum kitab undang-undang hukum perdata itu Burgerlijke Wetboek ya. Nah, hukum perdata atau KUH Perdata itu pada awalnya diperuntukkan untuk orang-orang golongan Eropa. Untuk orang-orang golongan Eropa atau bisa juga untuk orang pribumi yang ingin tunduk pada aturan hukum KUH Perdata ya. Itu untuk orang Eropa. Nah, tapi kalau untuk orang Indonesia asli, hukum privatnya itu adalah hukum adat. Hukum privatnya itu adalah hukum adat. Hukum privat itu apa sih? Paham hukum privat lah. Hukum privat itu ada atur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Ya, hukum privat yang mengatur antara orang yang satu dengan orang yang lain. Contoh ya hukum privat itu si Denis nah, ya. Denis makan pentol. Ya, Denis makan pentol. Man, berapa pentolnya? Sebiji. Bijinya 2. Oke man, ulun beli pentolnya 1 biji. Muncullah hubungan privat di sini. Hubungan antara siapa? Antara Denis dengan paman pentol. Objeknya apa? Objeknya adalah sebiji pentol dengan uang 2.000. Hukum privat, ya, hukum privat. Yang tahu siapa Denis berbelanja ini? Yang tahu hanya Denis dan paman pentol aja. Tidak perlu negara tahu, ya. Negara tidak perlu tahu, tidak ada aparat hukum, aparat negara di sini yang mencari karena ini hubungan privat antara Denis dengan paman pentol. Atau Bilal misalnya berapa nih bola basketnya, ujar Bilal. Bola basketnya merek Spalding, ujar tokonya harganya berapaan Bilal? Harga bola basket
500.000 misalnya ya. 500.000 rupiah. Nah, di Gramedia misalnya 500, Pak. skornya. Ya, bukan di Gramedia misalnya ya. Berarti ini hubungan hukum antara Bilal si pembeli dengan Gramedia si penjual bola. Objeknya adalah uang 500.000. Tidak perlu negara tahu, itu privat ya. Atau misalnya hukum privat yang lain, misalnya Nurhaliza. Misalnya Nurhaliza ini ingin menikah dengan siapa itu namanya? Siapa Nurhaliza? Lawan Jimin. Anak menikah lawan Jimin. Jimin itu siapa? Ini ngetren bener ngaran Jimin. Anak menikah dengan Jimin. Apakah perlu kawan-kawan yang lain tahu Nurhaliza menikah dengan Jimin? Tidak perlu tahu. Karena ini hubungan privat Nurhaliza dengan dibawanya nikahkan aku dengan pacarku ini, menikahlah mereka, jadilah suami istri, selesai. Ya, tidak perlu negara tahu. Ya, setelah itu berubah jadi hukum publik, negara wajib tahu orangnya menikah. Ya. Nah, itu hukum privat namanya ya, tidak melibatkan negara, tidak melibatkan publik. Masa kita beli pentol aja harus ketahuan oleh negara, harus dicatatkan di pentol perdagangan dan sebagainya, tidak perlu. Nah, itu adalah hukum privat. Untuk orang Eropa yang berlaku hukum privatnya adalah hukum privat yang bersifat KUH Perdata. Istilahnya golongan 1 namanya ya. Mungkin ingat dulu waktu kuliah PHI saudara ya, ada golongan penduduk ya. Golongan kedua siapa? Golongan kedua adalah golongan timur asing dan Tionghoa. Ya, golongan kedua. Nah, kalau golongan kedua ini hukum privatnya tunduk kepada aturan kedua. Golongan kedua ini tunduk pada hukum privat yang sumbernya dari kebiasaan mereka. Timur asing misalnya orang-orang keturunan Arab itu ya, Habib, Sarifah, Said, ya kan? Nah, kemudian ada juga orang-orang Arab lain yang bukan keturunan Nabi, misalnya kayak yang pakai apa namanya nama keluarga yang Basalamah segala itu ya. Itu kan orang-orang dari timur asing ya. Mereka tunduk pada aturan hukum kebiasaan mereka ya. Kayak misalnya aturan hukum kebiasaan mereka itu misalnya seorang Saripah tidak diperbolehkan menikah dengan warga biasa, ya kan? Itu aturan kebiasaan mereka itu, ya, yang dibawa dari negara asal mereka, ya. Nah itu. Kalau orang Tionghoa, ya, orang Tionghoa ini dualisme dia, ya. Kalau untuk urusan apa namanya hukum privat secara umum, mereka ini tunduk pada KUH Perdata. Kalau orang Tionghoa, ya. Tapi kalau untuk hukum keluarga mereka dan juga hukum waris mereka, mereka tunduk pada hukum kebiasaan asal mereka. Kayak apa? Kebiasaan orang Tionghoa itu. Di antara kebiasaan orang Tionghoa itu misalnya ya saudara-saudara ya, orang Tionghoa itu kalau yang perempuan, kalau dia sudah menikah, dia akan merubah namanya. Ya, dia akan merubah namanya menyesuaikan dengan nama marga suaminya. Ya, disesuaikan supaya cocok apa namanya feng shui namanya diubahnya. Makanya ya, kalau orang Tionghoa itu yang perempuannya belum menikah, ya, dia punya nama yang berbeda setelah dia menikah. Makanya ya kalau saudara mengisi di buku formulir bikin rekening ya saudara akan menemui itu isiannya ada nama gadis ibu kandung. Mungkin kalau kayak Sajidah atau Ramadan mungkin nama gadis ibu kandungnya tidak berubah lah, sama aja Sajidah lah tidak berubah. Mama mulai belum kawin nama mama ini Khadijah, sudah kawin nama tidak berubah. Tapi kalau orang Tionghoa bisa berubah. Ya, nama dia ketika masih belum menikah bisa berbeda dengan nama ketika dia sudah menikah, karena itulah kebiasaan mereka ya. Belum lagi orang Tionghoa ada kebiasaan yang namanya adopsi
ya, adopsi anak-anak mengadopsi anak-anak saudaranya, ya, ada itu kebiasaannya, ya. Nah, itu untuk golongan yang kedua, ya, golongan Timur Asing dan Tionghoa. Kemudian kayak Timur Asing itu kan ada juga ya orang-orang Timur Asing ya yang orang bahkan bukan warga negara Indonesia yang konon katanya biasa melakukan kawin kontrak, ya. Nah, biasa melakukan kawin kontrak karena memang kebiasaan dari asal mereka di sana seperti itu, ya. Nah, itu ya. Jadi itu apa namanya? Untuk orang Timur Asing dan Tionghoa golongan kedua. Golongan ketiga adalah golongan Bumi Putra. Golongan Bumi Putra atau golongan Indonesia asli. Orang asli Indonesia. Orang asli Indonesia itu artinya ya sukunya memang sudah berakar budaya di Indonesia, ya. Memang sudah berakar budaya di Indonesia. Nah, itu ya. Jadi misalnya kalau kayak saudara lihatlah kayak orang Tionghoa itu, ya. Orang Tionghoa itu beda sebutannya dengan orang Tionghoa yang ada di Pontianak dan orang Tionghoa yang ada di Surabaya. Beda, ya. Beda. Nah, kenapa beda? Karena orang Tionghoa yang di Pontianak itu diakui itu sebagai suku asli di Indonesia. Sedangkan kalau Tionghoa yang di Surabaya, yang ada di Jakarta atau yang ada di Banjarmasin, dia itu bukan suku yang berakar kuat di Indonesia, bukan. Ya, bukan. Nah, itu jadi untuk orang-orang Indonesia asli yang suku aslinya Indonesia, untuk hukum privatnya yang berlaku adalah hukum adat. Jadi kayak Sajida misalnya mau melakukan jual beli apa? Nukar baju misalnya ya, berarti itu yang dipakai adalah hukum adat Sajida, ya. Bukan hukum KUH Perdata. Kalau secara umumnya, ya. Atau misalnya tadi si apa namanya tadi namanya? Yang nukar bola basket tadi siapa namanya ini? Karena kelihatan namanya. Bilal, Pak. Bilal ya. Bilal. Beli Gramedia itu Bilal ya. Hukum yang kamu pakai itu adalah hukum adat. Ya. Hukum adat yang kamu pakai. Cuma karena saudara sudah terlalu sering menggunakan sistem hukum adat ini, saudara jadi tidak sadar lagi ya bahwa saudara sudah menggunakan sistem hukum adat. Ya, kayak jual beli. Jual beli itu prinsip di dalam hukum adat itu ada uang, ada barang. Denis makan pentol tadi. Man, ulun makan pentolnya mana? Ya, mana duitnya nih, Man? Duitnya 2.000. Nah, ya. Ada uang, ada barang. Kalau sudah serahkan barangnya, serahkan uangnya, baru terjadi jual beli. Kalau dalam KUH Perdata, Denis saya tidak seperti itu. Kalau dalam KUH Perdata, jual beli itu hanya merupakan kesepakatan aja. Misalnya seperti ini, Denis misalnya mau beli pentol pamannya sudah habis, Man, ulun mana pesan pentol untuk besok ya 10 biji. Berarti 20.000 ya uangnya, iya aja pamannya, besok aku bawakan. Versi KUH Perdata sudah terjadi jual beli nih. Meskipun pentolnya belum dibikinkan pamannya, karena besok kan baru dibawakan ya. Denis ada membawa duit pulang 20.000, tertinggal di rumah duitnya. Tapi ini kalau versi KUH Perdata, Denis ini sudah terjadi jual beli. Karena sudah ada akadnya, sudah ada kesepakatannya bahwa pamannya besok akan membawakan pentol 20 biji untuk Denis dan Denis berjanji akan membawakan uang 20.000 untuk paman pentol. Tapi kalau dalam hukum adat itu belum terjadi jual beli. Kenapa? Pentolnya belum ada. Belum terjadi jual beli dalam versi hukum adat. Nah, sudah beda kan itu ya? Sudah beda. Nah, itu ya jadi itu hukum adat ini sudah terlalu sering ya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saudara mungkin tidak bisa menyadarinya lagi ya. Atau contoh lain lah hukum adat, saudara jangan memikirkanlah yang menggunakan hukum adat ini adalah suku-suku yang terpencil, yang jauh-jauh di desa-desa, di gunung-gunung. Tidak. Kayak contoh tadi aja, Denis makan pentol itu sudah termasuk hukum adat. Atau contoh yang lain,
Saudara jangan bayangkan ujian saya hukum adat ini digunakan oleh suku terpencil jauh dan sebagainya. Itu selalu saya jadikan soal ujian tuh, ya. Kalau saya jadikan siapa yang menggunakan hukum adat, biasanya pertanyaan saya seperti itu. Ada aja yang menjawab yang menggunakan hukum adat adalah suku-suku terpencil yang belum mengenal peradaban. Ada yang menjawab maka itu karena dia menggunakan Google. Saya melihat sudah Google jawaban itu saya hafal ya tiap semester ada selalu yang menggunakan jawaban yang versi di Google ini tuh jawaban ngawur ya jawaban ngawur. Saudara jangan langsung percaya dengan Google itu ya. Nah itu ya, hukum adat itu digunakan sehari-hari kayak patra nih, patranya orang terpencil kah atau tidak kah? Jual belinya kira-kira patra. Kalau patra merasa bukan orang terpencil, berarti patra tidak menggunakan hukum adat ya. Berarti patra menggunakan KUH Perdata. Misalnya saya tanya patra saya, dalam KUH Perdata pasal berapa yang mengatur tentang jual beli? Kan patra kan ada tahu Pak pasal berapa? Nah, karena patra tidak menggunakan itu sehari-hari. Ya, KUH Perdata itu tidak digunakan patra sehari-hari. Paling patra ini memakai KUH Perdata itu patra kalau misalnya membuat perjanjian di notaris, baru terpakai membuat perjanjian misalnya dengan orang asing, dengan orang Eropa kah, atau dengan orang Malaysia kah yang menggunakan sistem hukum apa Malaysia itu? Oh misalnya baru terpakai KUH Perdata Fatrai, ya baru bisa digunakan. Tapi kalau dengan sesama orang Indonesia, patra hendak menjual handphone lawan si Padia ini misalnya, ya jual beli biasa. Mana handphonenya Padia? Udah patranya ada handphonenya. Nah ini uangnya 1 juta, aku beli handphone kamu. Terjadilah jual beli. Sistem hukum adat yang dipakai. Ya, nah itu. Kemudian misalnya contoh hukum adat yang lain, misalnya adakah orang Batak di sini adalah? Saya sambil menanya orang Batak adakah? Ada yang orang Batak? Loh, ada kah? Orang Batak. Gloria ini bukan orang Batak, bukan lah. Gloria. Bukan, Pak. Bukan ya. Mana orang Batak tuh semua. Unik juga kan tidak orang Batak enggak. Seperti ada aja satu. Tunggu sebentar. Jangan-jangan kalian ini kada pernah ketemu dengan kawan-kawan lah. Iyalah. Oh, kadeda. Nah, dasar kadeda. Orang Batak ya. Nah, saya kan bisa mencontohkan kalau tidak ada orang Batak di sini ya. Orang Batak itu kan biasanya di belakang namanya itu ada apa biasanya? Ada marga, ya. Putri Apriliani Simanjuntak. Ikam kada Batak kah Putri? Bukan Batak kah? Bukan. Ya bahannya kadang-kadang ya orang Batak itu tidak mau, bukan ya? Dia tidak mau menaruh ini marganya, malu Pak aja. Padahal tidak apa-apa, ada masalah ya. Putri Apriliani Simanjuntak, nih contoh aja Putri lah. Putri Apriliani Simanjuntak, bolehkah menikah dengan Nabil Zaki Simanjuntak? Tidak boleh. Ya, Nabil Zaki Simanjuntak tidak boleh menikah dengan Putri Simanjuntak. Kenapa? Karena mereka punya marga yang sama. Orang Batak itu punya marga yang sama, itu tidak boleh menikah. Ya, karena dianggap sebagai satu darah, satu keluarga, ya bukan satu keluarga sih, satu saudara. Nah, dari mana itu sumbernya apa? Itu sumbernya tidak ada dalam undang-undang, tidak ada dalam peraturan pemerintah. Sumbernya ada di dalam hukum adat masyarakat Batak. Nah, itu ya, itu hukum adat. Atau contoh yang lain. Jadi 2 sudah contohnya lah ya. 2 sudah contohnya. Pertama tadi jual beli, 2 yang kedua adalah perkawinan orang Batak, yang ketiga apa lagi ya contohnya yuk. Orang Banjar, namun orang Banjar banyak di sini kayaknya lah. Pernah mendengar istilah sanda lah. Menyandakan. Sanda itu sistem hukum adat ya. Gadai kah Pak? Tidak, sanda beda dengan beda. Sanda itu lebih dekat ke arah jual beli dibandingkan ke arah gadai. Beda. Kalau gadai ada sendiri, gadai adat namanya. Tapi kalau sanda ya sanda juga. Nanti kita bicarakan di dalam hukum perjanjian adat tuh, ya, tentang beda antara sanda dengan gadai. Ya, seringlah melihat sanda. Di rumah saya tuh ada, disandakan rumah.
rumahnya mewah sekali, ya besar, disandakan hanya 100 juta. Padahal kalau dihitung-hitung harga rumah itu sekitar 5 miliar. Ya, disandakan hanya 100 juta karena sedang perlu uang, Pak. Nah, itu sanda, ya. Itu sanda namanya. Sanda, menyandakan, ya. Pernah ada menyandakan handphone lah. Ada tuh saya melihat di Petran, terima sanda handphone, ya. Ya, di Jalan Petran itu ada saya melihat itu. Ya, nah itu. Jadi itu, ya. Contoh hukum adat atau contoh hukum adat yang lain apalagi ya lah. Di antara saudara ini adalah orang tuanya yang salah satunya sudah meninggal dunia adalah. Ada yang sudah meninggal dunia? Orang Banjar. Kalau orang Banjar itu misalnya lah yang meninggal dunia adalah ayah, ya, atau abah. Nah, yang meninggal adalah abah. Apakah ada pembagian waris setelah abahnya meninggal? Jawabnya tidak ada. Orang Banjar tidak mau membagi waris kalau masih ada orang tua yang masih hidup. Yang meninggal abah, tapi mama masih hidup, orang Banjar tidak mau membagi waris dia. Nah, itu hukum adat. Ya, itu hukum adat. Belum lagi membagi warisnya nanti misalnya lah si Mahdapia dapat rumah, Gilang dapat mobil, Salsabila dapat perhiasan misalnya ya. Nah, bebaginya seperti itu kalau hukum adat, ya. Tapi kalau hukum Islam bebaginya kayak apa? Anak laki-laki bagiannya 2 kali anak perempuan. Kalau ada ibu, ibu dapat 1/6. Nah, seperti itu kan pembagiannya, ya. 1/6, 1/4, 1/8, ya. Pecahan-pecahan. Tapi kalau hukum adat tidak. Yang dibagi rumah, Mahdah, Gilang dapat mobil, Salsabila dapat emas misalnya. Nah, itu yang dibagi. Nah, ya jadi seperti itu apa namanya hukum adat itu, ya. Hukum adat ini bisa ditemukan di mana? Hukum adat ini bisa ditemukan di seluruh wilayah Nusantara, ya. Tidak hanya wilayah Indonesia sebenarnya, ya. Nusantara itu termasuk juga Timor Leste termasuk, ya. Brunei Darussalam, Filipina, bahkan Papua New Guinea itu pun itu digolongkan Nusantara juga, ya. Daerah yang ada di antara pulau-pulau pulau yang ada di antara laut-laut itu Nusantara. Jadi menyebar ya, ada di Nusantara ini termasuk juga wilayah saya Filipina, termasuk juga wilayah Brunei, wilayah Malaysia ya. Nah, itu sebarannya seperti itu ya. Timor Leste juga, apalagi Indonesia ya. Indonesia ini mulai dari ujung barat ya sampai ujung timur itu menggunakan hukum adat semua pada dasarnya untuk hukum privatnya. Tidak peduli anak di kota besar kah kayak Jakarta kah, apalagi kayak Banjar ya. Banjar ini halus, kotanya kecil ya. Saudara jangan bangga orang Banjar nih orang kota maju ada tinggal jauh Banjar ini ya. Tinggal jauh sekali. Nah, itu ya. Itu. Jadi pertama hukum bukan di seluruh wilayah Nusantara. Selain di Nusantara, di mana lagi? Di wilayah Kepulauan Formosa. Pernah dengar Formosa? Manalah di sini saya kada ingat halamannya. Nah. Formosa itu ya sekarang orang menyebutnya dengan istilah Taiwan. Pernah dengar Taiwan? Itu loh produsen laptop Asus itu nah, itu Taiwan ya. Laptop Asus itu Taiwan. Nah, itu ya produsennya. Nah, Taiwan, Kepulauan Formosa, penduduk aslinya ada. Penduduk aslinya bukan orang Tionghoa, ya. Penduduk aslinya itu ya orang Formosa itu ya, penampilan dan bahasanya konon mirip dengan orang Dayak ya. Mirip Puas ya. Nah, mirip dengan mereka. Nah, itu. Selain di situ di mana lagi, Pak? Kalau di Thailand, Vietnam, ada tidak Pak hukum adat? Jawabannya tidak ada. Thailand, Vietnam, apalagi Kamboja, Myanmar, itu istilahnya daerah apa namanya itu disebutnya? Daerah apa namanya? Indo-Cina. Ya. Daerah Indo-Cina tidak ditemukan adanya hukum adat. Karena yang berlaku di situ adalah hukum kerajaan. Ya, hukum kerajaan yang sumbernya dari agama Buddha.
Nah, jadi itu bukan hukum adat di situ ya. Itu di Nusantara kita, Kepulauan Formosa, dan satu lagi yaitu Kepulauan Madagaskar. Pulau kah kepulauan itu ya, Madagaskar. Tahu Madagaskar di mana? Kalau saudara lihat peta di Google Map, Madagaskar itu ada di sebelah selatan, di sebelah selatan Afrika yang paling bawah itu nah, ya. Afrika yang paling bawah itu, nah itu ada pulau di sebelah timurnya Afrika itu sedikit di Afrika Selatan itu, itulah Madagaskar namanya, ya. Madagaskar ini unik ya. Kenapa? Karena untuk masyarakat pesisirnya, pesisir pantainya itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Mandar. Pernah dengar orang Mandar? Orang Balikpapan tahu tuh orang Mandar, ya. Orang yang tinggal di itu loh ya, tinggal di perahu atau tinggal di ini yang desanya itu biasanya ada di tengah lautan ya, suku Mandar. Itu di pesisirnya Madagaskar orang Mandar. Kalau di pedalamannya lebih unik lagi. Suku pedalaman di Madagaskar itu mereka malah suku-sukunya konon bahasa Dayak Ngaju. Bingung saya jauh kenapa aja saya ada Dayak Ngaju di Afrika Selatan sana, di Madagaskar sana. Suku Mandar memang terkenal sebagai pelaut ya, konon kan suku Mandar ini sampai ke Afrika Selatan situ ya, ke Kutub Selatan juga, ke Antartika itu suku Mandar ya, dan suku Bugis petualang pakai kapalnya. Tapi kalau suku Dayak Ngaju setahu saya bukan suku yang biasa berlayar, tapi kenapa ada orang Dayak Ngaju di dalamnya? Nah, itu yang bingung. Saya tahu Ngaju ini cerita mahasiswa STIH Sultan Adam. Dia ini adalah seorang ini misionaris ya, penginjil. Jadi misionaris penginjil, dia dikirim ke sana. Kenapa saya dikirim ke sana, Pak? Karena kamu menguasai bahasa Dayak Ngaju. Sedangkan orang Dayak Ngaju itu orang asli di dalam Madagaskar. Kitab Injilnya pun juga menggunakan bahasa. Nah, itu yang menariknya. Saya juga masih bingung kenapa jadi orang bisa sejauh itu ya. Petualangan mereka itu ya. Kalau suku Bugis, suku Mandar sudah biasa ya. Sampai ke Norwegia sana pun ada peninggalan ya suku Bugis ya. Itu bukan hal yang aneh lagi. Nah, itu ya, jadi itu ya, jadi hukum adat bisa ditemukan wilayah Nusantara, Kepulauan Formosa atau Taiwan tadi, dan juga Pulau Madagaskar. Ya, di situ bisa kita temukan hukum adat. Jadi hukum adat ini saudara ya, dia ini adalah salah satu sistem hukum dunia juga. Sama kayak kita kenal selama ini kan ada sistem hukum kontinental ya kan. Nah, Eropa kontinental itu ya kayak Belanda, Italia, Jerman. Ciri khasnya apa biasanya Eropa kontinental ini yuk? Ciri khasnya kalau Eropa kontinental ini biasanya ada kitab hukum ya, ada kitab hukum atau ciri khasnya ya. Nah, itu. Kemudian selain Eropa kontinental ada apa lagi sistem hukum yang mana lagi? Sistem hukum common law. Common law atau orang mengenalnya Anglo-Amerika atau ada yang menyebutnya Anglo-Saxon. Ya, padahal bangsa Saxon itu bangsanya sudah tidak ada lagi ya. Nah, itu bangsa Saxon itu bangsa asli Inggris ya, sama kayak bangsa Celticnya Irlandia itu sama ya. Nah, itu jadi bangsa asli itu sudah punah sebenarnya sudah punah dimusnahkan oleh tentara Romawi ya itu ya. Nah, jadi itu ya common law sistem hukumnya. Kalau hukum adat Pak ikut mana Pak? Tidak, hukum adat sistem hukum sendiri. Sistem hukum sendiri namanya apa ya? Hukum adat, hukum yang dimiliki oleh hukum Indonesia tadi ya. Nah, nanti kita lihat ya ciri-cirinya dan sifatnya ya. Nah, itu kemudian oh ini tadi yang saya bab-babnya tadi ya. Tadi
Nah, hukum adat. Nah, pengertian kau akan dibesar lagi lah. Nah, ada beberapa pengertian hukum adat di sini ya. Nah, kelihatan lah, jelas ya. Ya. Nah, ini ada apa nama-nama orang yang mungkin saudara masih asing dengan namanya, keseringan melihat nama ini, saudara tidak akan aneh lagi. Snokhurgrogne, ada Cornelis van Vollenhoven, ada Baron Terhar, ya. Nanti ada juga yang namanya Zairin, ya. Nah, siapa-siapa mereka ini? Mereka ini adalah tokoh-tokoh yang pertama meneliti hukum adat, terutama Snokhurgrogne dan Van Vollenhoven, ya. Snokhurgrogne ini terkenal, dia ini sebagai seorang orientalis. Pernah dengar istilah orientalis? Orientalis itu biasanya orang yang mempelajari, ini khusus agama Islam ya, orang yang mempelajari agama Islam, tapi dia belajar agama Islam ini bukan untuk supaya beribadah, bukan ya, supaya taat pada agama, bukan, tapi biasanya dia mempelajari agama Islam ini untuk mencari kelemahan-kelemahan dari masyarakat Islam. Supaya apa? Tahu kelemahannya, supaya mereka bisa mendudukan masyarakat Islam. Jadi Snokhurgrogne ini saudara-saudara ya, dalam melemahkan kerajaan-kerajaan Islam Nusantara banyak ya, termasuk kerajaan Aceh ya, termasuk kerajaan Pagariuang ya, kerajaan Banjar, kerajaan Demak, Banten dan sebagainya. Ini yang banyak, termasuk ya Snokhurgrogne ini adalah orang pertama yang mencetuskan pemberian gelar haji. Ya, Ancak lo melihat nama orang kita ya, Salsabila naik haji, lalu Hajjah Salsabila, Aji Nur Rahman naik haji, lalu ada gelar Haji Aji Nur Rahman, dan naik haji jadi Haji Ramadan ya lah. Itu gelar-gelar yang dicetus Gronya ini. Nah, saudara, makanya saudara tidak akan menemukan orang di Arab sana pakai gelar haji, kan itu bukan produk Arab. Haji itu produk Snokhurgrogne. Untuk apa? Haji Ramadan. Artinya Ramadan ini pernah naik haji, pernah ke Mekah sana. Menandainya kenapa? Karena pada zaman itu biasanya orang yang pulang haji biasanya akan jadi orang yang memberontak pada pemerintah Belanda. Sudah tahu ilmunya, dia belajar di sana ya, tahu bahwa setiap orang itu tidak boleh dijajah. Setiap orang itu bebas untuk menentukan nasib sendiri. Lalu datang ke Indonesia, pulang ke Indonesia jadi pemberontak ya. Makanya ya kayak Demang Lehman ya, kayak siapa Pangeran Diponegoro, itu biasanya orang-orang di sekitarnya itu adalah para haji-haji itu tadi ya. Nah, lalu supaya memberi tanda bahwa orang ini berbahaya, lalu Snokhurgrogne mencetuskan kita berikan nama haji kepada orang-orang yang pulang haji. Selain nama ya Haji Gina Ramadhani misalnya, kita berikan juga tanda bahwa orang itu pulang haji dia harus memakai pakaian khas Arab. Lalu muncullah orang pakai gamis, pakai surban khas Arab haji supaya Belanda mudah memantau dia ya, memantau. Kelihatan kan bajunya beda kan daripada orang-orang yang tidak haji ya kan. Nah, itu asal mulanya. Termasuk juga Snokhurgrogne ini bertanggung jawab pada tersebarnya berbagai macam mitos-mitos ya, termasuk juga. Nah, ini Snokhurgrogne ini ya. Snokhurgrogne ini punya nama asli, punya nama lain, bukan nama asli, nama lain ya, Abdul Gong. Dia ini bisa masuk ke Makkah ya, belajar ngaji di sana, belajar ilmu agama di sana karena dia mengaku mu'alaf. Padahal dia tadi adalah seorang orientalis. Nah, itu ya. Snokhurgrogne ini ya memberikan definisi yang namanya hukum adat itu adalah adat yang mempunyai sanksi. Itu aja sebenarnya definisinya, kan sepanjang-panjang. Hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi. Titik. Selesai. Ya.
Titik, selesai. Jadi adat itu ada sanksinya. Berarti kalau adat yang tidak ada sanksinya itu ujas forgronya disebut menyebutnya apa? Normatif itu adalah adat istiadat. Nah, ya. Adat istiadat. Nah, kayak apa sih Pak bedanya Pak hukum adat dan adat istiadat itu Pak? Bisa bedakan lah hukum adat dan adat istiadat. Bisa bedakan? Misal kita ambil contoh Gina Rahmadini mau menikah. Ya. Gina Rahmadini mau menikah, biasanya kalau perempuan mau menikah itu ada acara apa aja Gina? Biasanya ada acara antar jujuran kah? Gina orang Banjar kah Gina? Iya, Pak. Orang Banjar. Nah, ya berarti ada antar jujuran ya. Ada acara apa lagi biasanya? Acara bermandi-mandi kah biasanya perempuan Banjar itu ya? Bermandi-mandi. Terus apa lagi? Biasanya bermandi-mandi, bahatam Al-Qur'an lah juga ya. Hatam Al-Qur'an. Kemudian acara apa lagi? Macam-macam ya. Macam-macam. Kira-kira kalau Gina ini lah dengan suaminya ya tanpa mengadakan acara-acara tadi, acara antar juga diadakan, tidak mengadakan acara bermandi-mandi juga tidak diadakan, tidak mengadakan acara berhatam Al-Quran dan sebagainya. Kira-kira kalau Gina menikah dengan suaminya, kira-kira nikahnya sah atau tidak? Sah aja Gina, tetap sah, tidak masalah. Tidak sah, nikah aja, sah aja, tetap pada suami istri, silakan aja hidup bersama, tidak apa-apa lagi, ya, karena tetap sah. Lah Pak, antar jujuran tadi apa Pak? Antar jujur, apakah itu ada akibat hukumnya? Pertanyaan saya, ada akibat hukumnya tidak? Jawabnya tidak ada, karena nikahnya si Gina tetap sah. Tidak ada akibat hukumnya. Nah, itulah yang disebut adat istiadat namanya ya. Tapi kalau hukum adat yang ada sanksinya, tapi kalau adatnya ada sanksinya itu disebut dengan hukum adat. Kayak contoh tadi ya, orang Batak yang ingin menikah dengan sesama marganya itu tidak boleh. Kalau sampai dia menikah, pernahnya wajib dibatalkan ya. Dibatalkan loh, bukan cerai, bukan dibatalkan. Berarti dia tidak pernah menikah. Karena saking tidak bolehnya loh antar orang Batak yang semarga itu menikah ya. Nah, itu banyak di mahkamah itu yang minta sahkan pernikahan antar semarga tadi ya banyak sekali. Nah, tapi satu pun tidak ada yang mengabulkannya. Nah, itu. Jadi hukum adat itu adat yang mempunyai sanksi. Jadi kalau adat itu tidak ada sanksi hukumnya, itu bukan hukum adat. Paling-paling Gina lah kalau Gina misalnya menikah tidak ada antar jujuran, tidak ada bahatam Al-Qur'an, tidak ada bermandi-mandi, paling-paling sanksinya apa Gina? Paling-paling sanksinya sanksi sosial aja Gina ya. Dijadikan bahan gosip oleh tetangga ya kan, dijadikan apalagi biasanya bahan gibah oleh kekawanan, iya jar Gina langsung nikah lawan suaminya jar, padahal sah aja kan nikahnya ya. Sama juga orang nikah itulah kan ada acaranya besar-besaran langsung nikah aja di KUA misalnya, sah. Ada perlu ada acara perkawinan yang besar-besaran, tapi malu Pak, dikira kami menikah karena kecelakaan. Nah, itu sudah bukan hukum lagi kalau masalah malu itu sanksi sosial namanya. Memberi supan sugih, masa ada berkawinan antar jujuran. Nah, itu kan itu sanksi sosial, bukan sanksi hukum namanya ya. Nah, itu. Kemudian Tusnok Horgronya ya, ada lagi menurut Cornelis van Vollenhoven, tapi dicatat kan adanya di buku, karena man sudah nukar bukunya tinggal di stabilo aja lagi ngetakan halamannya aja. Nah, ada halaman. Nah, ada 7 ya. Ada halamannya. Nah, Cornelis van Vollenhoven ya hampir mirip juga. Ujarnya kalau hukum adat itu biasanya tidak diisi ya. Artinya tidak dibentuk dalam peraturan undang-undang. Jadi selama hukum adat itu tidak berbentuk undang-undang negara, itu masih tetap hukum adat.
Adakah Pak yang hukum adat jadi undang-undang negara? Oh, banyak. Saudara-saudaranya banyak. Misal contoh undang-undang wakaf, ya. Wakaf itu asalnya hukum adat, ya. Setelah ada undang-undang wakaf, maka aturan wakaf bukan lagi aturan hukum adat, ya. Tuh, makanya di buku saya yang baru ini wakaf sudah saya cabut, tidak ada lagi di dalam sini tentang wakaf, ya. Atau misalnya juga tentang aturan tanah perorangan dalam hukum adat, itu sudah tidak digantikan oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, sudah diganti, ya. Nah, itu hukum apa namanya? Untuk undang-undang sudah tidak bisa dikatakan lagi sebagai hukum adat. Nah, itu ya. Tapi Pak, hukum adat itu Pak adakah Pak hukum adat yang tertulis? Jawabnya ada, ya. Ada hukum adat yang tertulis itu ada, ya, cuma tidak banyak. Nah, jadi hukum adat ini saudara-saudara ya, porsinya itu sekitar 95% itu tidak tertulis. Nah, ada yang tertulis tapi tidak banyak, ya sekitar 5% lah, ya, sekitar 5%. Contohnya hukum adat yang tertulis, Pak. Contohnya misalnya hukum adat yang tertulis itu misalnya aturan subak di Bali. Ya, subak itu apa? Subak. Ada orang Bali di sini? Nah, subak itu saudara-saudara ya, subak itu aturan tentang tata perairan di ya, perairan sawah. Jadi air sawah itu dibagi-bagi ya, dibagi-bagi biasanya giliran-gilirannya. Minggu pertama untuk sawah A, nanti minggu kedua untuk sawah B, minggu ketiga untuk sawah C, minggu keempat untuk sawah D, nanti putar lagi balik lagi ke sawah A, sawah B, sawah C, sawah D, begitu seterusnya. Ada aturannya, biasanya dituliskan di daun lontar ya, di Bali sana. Nah, kalau pernah ke Bali ya, di Banjar Bali itu ada di sini ya catatan tentang subak masing-masing Banjar ya. Nah, inilah di kelas Bonikam ini kan tetapi banyak ya variasi sukunya ya. Paling-paling Banjar, Jawa, Tionghoa, lihat saya ya tidak begitu banyak ya variasinya. Nah, Ikam hendak banyak lah ketemu dengan orang berbagai suku itu. Kalau hendak mengambil S2 nanti, saya sarankan ambil ke Universitas Gajah Mada. Itu Papua sampai ke orang Malaysia pun ada di situ ya. Papua, orang Aceh, orang Malaysia, orang Brunei itu lengkap di situ ya. Kalau anak ambil S2 yang lebih banyak tantangannya ya. Nah, itu ambil ke sana orang-orangnya. Nah, kalau anak memperdalam hukum adat di UGM juga bagus ya. Nah, itu ya, jadi itu subak di Bali atau contoh yang lain apa namanya aturan keraton di Yogyakarta itu juga tertulis ya, tertulis di apa namanya aturan keraton itu ya, lupa saya namanya. Nah, yang di Jogja itu ya tentang siapa yang boleh jadi raja, siapa yang boleh diangkat jadi abdi dalam, berapa gaji abdi dalamnya ada di situ diatur. Tuh, jadi pada dasarnya hukum adat ini kebanyakan tidak tertulis ya, hukum yang hidup di masyarakat, tapi ada juga hukum-hukum adat yang bentuknya tertulis. Pak, hukum adat itu samakan dengan aturan raja, Pak. Hukum adat, aturan raja itu hanya bagian dari hukum adat. Aturan raja itu hanya bagian dari hukum adat. Karena banyak loh daerah yang sudah tidak berbentuk kerajaan lagi, tapi hukum adatnya masih tetap eksis. Contohnya apa ya, kayak kita di Banjar ini. Banjarmasin ini kan tidak ada lagi kerajaan Banjar, kan sudah tidak ada lagi, tapi hukum adatnya tetap ada. Nah, kalau Pak saudara terpengaruh dengan pendapat Barend Terhar ya, nah ini ya, keputusan dari kepala rakyat ya atau keputusan hakim yang mengadili sengketa ya, yang mengadili sengketa. Nah, itu juga hukum adat. Cuma ini bagian saja dari hukum adat karena bisa jadi hukum adat itu adalah hukum yang di masyarakat ya. Nah, ini ya. Jadi ada berbagai macam versi-versinya ini ya. Nah, kalau versi yang resmi yang mana? Nah, versi yang resmi yang digunakan oleh para ahli hukum adat ada yang nomor 6 ini.
Ya. Menurut Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta tanggal 17 Januari 1975. Hukum adat adalah hukum Indonesia undang-undangan. Saya perbesar. Nah, hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana-sini mengandung unsur agama. Nah, jadi ini versi resmi yang diakui oleh para ahli hukum adat setelah itu, ya. Nah, itu. Jadi hukum adat itu pertama hukum Indonesia asli. Berarti bukan sumber dari KUH Perdata, bukan, ya, hukum yang memang digunakan oleh suku-suku asli Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia. Artinya ini tidak dituangkan dalam bentuk undang-undang. Meskipun saya tadi ada kan hukum adat yang tertulis, tapi tertulisnya tidak tertulis dalam bentuk undang-undang. Kalau sudah jadi undang-undang itu bukan hukum adat lagi. Nah itu kemudian yang di sana sini mengandung unsur agama. Nah ini keunikannya dari hukum adat tadi, ada mengandung unsur agama, ya. Semua aturan hukum adat itu selalu ada berhubungan dengan agama karena memang orang Indonesia ini sifatnya itu religius, ya. Tidak bisa dipisahkan tuh orang Indonesia dari hal-hal religio magis, tidak bisa dipisahkan. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita bicarakan apa sih yang dimaksud di sana sini mengandung unsur agama. Apakah hukum adat itu adalah agama atau mungkin agama yang jadi hukum adat, ya. Nanti kita lihat pertemuan selanjutnya. Ditanya dulu. Nah, ini yang ke slide ini buku saya, ya, buku saya. Nah, kalau ingin beli bukunya silakan tanyakan bagian reguler B. Nah, ini ya. Jadi ini materinya bukan hanya saya yang memakai Pak Saprudin juga pakai buku ini, Ibu Sahrida sama juga saya kasihkan juga buku ini kepada beliau. Jadi kita materi kuliah ya tidak lepas ke sana kemari. Jadi sudah ada bukunya. Jadi tinggal mempelajarinya aja lagi ya, Dan buku ini juga nanti terpakai kalau saudara nanti mengambil mata kuliah semester depan hukum agraria. Ya, karena ini ada hukum tentang tanah adat di sini nanti ya, kita bicarakan itu nanti. Jadi masih terpakai aja untuk 2 mata kuliah atau mungkin 3 mata kuliah nanti ya. Kalau pengesan buat Ika mengangkat skripsi kah karena tentang sanda, kalau pada nama angkat tentang sanda atau tentang anak angkat kah, misalnya tentang orang Tionghoa dalam hukum adat misalnya mengangkat anak orang Banjar kah misalnya ya. Nah, terpakai aja ini buku masih ya. Nah, itu. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang kurang jelas? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan dulu kuliah kita siang ini ya. Nanti pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua masih saya ya. Nah, masih saya. Jadi tolong ingatkanlah ketua kelas nanti paginya ke apa tuh. Ada kuliah hukum adat Pak itu jam 1 siang ya. Tadi saya agak lambat karena ya saya makan siang dulu ya, sholat zuhur dan sebagainya ya. Oke, kalau tidak ada kita akhiri perkuliahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Absennya jangan salah. Absennya juga di Simari lah, tolong. Ya, Pak. Bapak, izin bertanya, Bang, Pak. Ya, kenapa? Pak. Itu, Pak, harga bukunya berapa, Pak, kira-kira? Harganya 100.000. 100.000. Oh, ini. 100.000 karena halamannya lumayan banyak nih, parak 300 halaman, 279. 100.000. Oh, ini makasih, Pak.